Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perkuliahan ke-14 ini mungkin tidak ada materi khusus. Ini hanya berupa resume dari pertemuan 1 hingga 13 dan mungkin apa saja yang harus dipelajari. Siapa tahu nanti akan keluar di UAS. Nah, mungkin kalian bisa belajar tentang tahapan proses perencanaan itu sendiri, dari proses identifikasi masalah, penentuan lokasi, penelitian, kemudian juga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, kemudian menentukan rekomendasi, menentukan solusi, menentukan alternatif rekomendasi yang terpilih. Nah, kemudian bagaimana tahapan proses untuk masing-masing dari proses perencanaan tadi. Apa saja tahapan ketika kita mengidentifikasi permasalahan? Mungkin kita bisa dimulai dengan membuat daftar rincian tentang permasalahan, tentang isu wilayah dan kota. Kemudian habis itu mencari permasalahan-permasalahan strategis, isu strategis, atau permasalahan yang mungkin harus diselesaikan secara cepat atau urgensinya lebih tinggi. Kemudian setelah itu bisa menentukan ruang lingkup kegiatan atau ruang lingkup wilayah. Mungkin ruang lingkup wilayahnya bisa dibatasi untuk skala kecamatan, atau mungkin ruang lingkup bisa dibatasi untuk skala desa. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini apa saja batasan-batasan dalam kegiatan. Mungkin hanya merencanakan mengambil solusi untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian permasalahan isu wilayah dan kota, alternatif solusinya saja, atau mungkin ruang lingkupnya sampai menentukan indikasi program. Nah, itu bisa diuraikan dalam ruang lingkup kegiatan. Atau ruang lingkup kegiatannya bisa merencanakan kawasan pesisir. Ruang lingkupnya hanya merencanakan kawasan perdesaan. Nah, itu masuk ke ruang lingkup kegiatan. Kemudian tahapan-tahapan analisis data. Analisis data dimulai dari apa? Misalkan mengelola dan mempersiapkan data, terus membaca keseluruhan data, baik data primer, data sekunder, kemudian deskripsi data, kemudian kesenjangan atau gap yang bisa dicari dengan melihat teorinya seperti apa, kemudian kebijakan yang berlaku seperti apa, ternyata di kondisi existingnya seperti apa. Nah, perencanaan kedepannya seperti apa. Nah, itu masuk ke bagian analisis. Kemudian dari analisis tersebut, bagaimana cara menyajikan hasil analisis tersebut. Apakah bisa melalui diagram atau melalui peta. Diagram juga diagram batang, pie chart. Nah, itu juga bagaimana cara menyajikan hasil analisis, menyajikan data. Kemudian tadi sebelum proses analisis mungkin teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data itu bisa untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu berarti kita dapat dari observasi lapangan, dari wawancara masyarakat, menyebarluaskan kuesioner, menyebarluaskan angket. Kemudian bisa juga melalui konsultasi publik kepada masyarakat. Nah, itu bertujuan untuk memperoleh data primer. Kalau data sekunder itu adalah data yang kita peroleh dari misalkan instansi pemerintah daerah, mungkin dari kementerian atau lembaga yang sebagai wali datanya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bagaimana kita bisa mendapatkan data sekunder. Contoh data primer seperti apa? Mungkin data primer itu kita bisa mengamati penggunaan lahan di suatu wilayah, kemudian kita bisa mengamati kehidupan masyarakat di suatu wilayah, kehidupan sosial budayanya,
kemudian sarana dan prasarananya seperti apa. Kalau data sekunder mungkin lebih ke morfologi, topografi, geologi, kerawanan bencana. Nah, itu diambil dari instansi-instansi sebagai wali data. Kemudian setelah proses analisis, kita bisa merumuskan apa alternatifnya, solusi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, program dan tindakannya seperti apa. Nah, mungkin juga bisa dipelajari tentang penataan ruang sendiri, kebijakan prosedurnya kita harus mengacu kemana, ke Permenaker atau Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota, dan juga Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2018. Kemudian kedudukan rencana tata ruang dari RT/RW nasional, provinsi, kabupaten, kota, mana saja yang termasuk rencana umum, rencana rinci. Nah, itu mungkin bisa dipelajari. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi perkuliahan pertemuan ke-14. Selamat belajar untuk UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.